sebelum kita baca ini, Bapak ingin memberitahukan data gambar ini. Ya. Kalau dilihat dari gambar ini kan ada keterangan menyatakan bahwa jumlah hasil tangkapan. Kemudian di bagian bawah ini, yang bawah ini, Bapak ya, ini ada ya, itu menunjukkan tahun. Ini ada tulisannya tahun, ya, tahun 2003. Ini gambar batangnya, diagram batangnya 2004, 2005, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri ini, nah ini yang berdiri tegak atau vertikal, itu ada jumlah, ya, di mana jumlah sini ribuan ton, ribuan ton. Jadi kalau yang satu ini artinya menunjukkan 1.000 ton. Kalau yang ini berarti 3.000-an, berarti 3.000 ton. Seperti itu ya. Nah, dan seterusnya ini juga 2 berarti 2.000 ton. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pada tahun ini sebaliknya, ini tahun 2004 ya, kita bisa lihat tahun 2004 nih, 2004 nih, kita tarik garis ke sini, itu menunjukkan angka 2 ribuan ton, berarti 2.000, maka sebanyak 2.000 ton yang dihasilkan, ya, jumlah tangkapan pada tahun 2004. Kemudian sebaliknya pada hasil perikanan yang tertinggi dicapai pada tahun 2007. Sebanyak berapa? 5.000 ton. Iya, kita bisa lihat ini garisnya ya, paling tinggi nih arah 5.000 ton. Ya, bisa dilihat ya, paling tinggi dia. Nah, tabel atau diagram batangnya paling tinggi 5, ya, sehingga itu disebut paling tertinggi. Paling terendah yang mana? Ya, cari aja gambar yang batangnya rendah, ini rendah. Ya, kemudian kenaikan tertinggi. Ini kenaikan tertinggi pada tahun kapan? Yang dicapai pada tahun 2006 sampai 2007. Yaitu mencapai 2.500 ton. Ya. Jadi ini 2006, kalau kita lihat itu kenaikannya berapa ini? Aku hapus dulu ya. Nah, semuanya. 2006 ini ya. Ini, tarik garis ini sini. Kurang lebih di sini. Ya. Ini 2 berarti setengahnya ya. Berarti 2,5 atau 2,5 atau 2.500. Nah, ini 2.500. Kalau ini 2.500, ya, sedangkan ini 5.000. Sehingga bisa dikatakan kenaikan di tertinggi itu antara 2006 sampai 2007. Tinggi kenaikannya ini. Dari 2.500 menjadi 5.000. Jadi selisihnya 2.500. Jadi kenaikannya itu dari tahun 2006 ke 2007 itu sebesar 2.500 ton. Paling tinggi. Yang lain kan enggak. Dari sini ke sini kan enggak ini. Ini ke sini enggak. Ini 2.000. Ini 4.000. Hanya 2.000 aja. Ini bukan tertinggi. Yang tertinggi ini, ya. Kalau ini ke sini malah turun. Ya. Oke, seperti itu maksudnya. Baik, Bapak hapus. Kemudian kita geser lagi ke bawah mungkin ya. Geser ke bawah. Itu tadi gambar namanya diagram ya. Informasi data itu bukan hanya dengan tabel, bukan hanya dengan diagram batang, ada lagi. Nah, ini seperti ini. Ini namanya diagram garis ya. Kalau kalian lihat diagram garis ini, Bapak geser ke atas ya. Ini gambar diagram garis, apa itu bacanya itu? Yang terdapat di Puskesmas Desa Sukamakmur. Ya. Kita bisa lihat di sebelah bawah ini tahun, kemudian di sebelah kiri banyak bayi yang lahir. Nah, banyak bayi yang lahir ya. Saya bisa dilihat tahun 2001 jumlah kelahirannya berapa? Ya tinggal di garis saja. Ini ada nilainya 7. Jadi 2001 itu 7.
Sebenarnya kan bisa dihitung dari sini ya. Nah, 2007. Ini kan 5, berarti 2001 itu 7. 7 jumlah kelahiran. Ya. Kemudian 2002 yaitu ada sebanyak berapa itu? 10. Ya, 10 jumlah kelahiran bayi. Dan seterusnya ya, bisa dilihat. Kalau Bapak tanya sekarang tahun berapa jumlah kelahiran yang tertinggi? 2008. Iya, dari sini bisa kelihatan ya 2008. Iya, betul 2008. Sebanyak 25 ya bayi yang lahir. Baik, kita geser ke bawah. Mungkin ada pertanyaan apa kira-kira? Hapus saja dulu nih. Nah ya, diagram di atas menunjukkan pada tahun 2001 terdapat 7 kelahiran. Benar ya, 7 kelahiran tadi ini. Ini 2001. Kemudian pada tahun 2002 sebanyak 10 kelahiran bayi. Dan seterusnya ya. Kalian bisa lihat tiap tahun itu ada. Kemudian temukan juga keterangan-keterangan lain yang dapat kalian peroleh dari diagram di atas. Ya, berarti keterangan lain maksudnya nih, tentukan banyak kelahiran pada 2003. Nah, berapa? 2004. Kalau 2003 tinggal dilihat aja ya. 2003 ini. Berarti sebanyak 13. Dan 2004 17. Terjadi 17 kelahiran bayi. Ya. Nah, ini tadi. Pada tahun berapakah jumlah kelahiran paling tinggi? Ah, yang saya sebutkan tadi. Nih, pada tahun 2005. Oh, 2005. 2008 ya. Jumlah 25. Itu paling tertinggi. Kemudian pada tahun berapakah jumlah kelahiran paling rendah? Nah, dilihat aja di sini. Ya, 7. Berarti tahun 2001. Oke. Berdasarkan grafik tersebut, perkirakan dan jelaskan banyak kelahiran pada tahun 2005. Bisa dilihat tahun 2005. Nah, ini 20 ya. Apa pendapat kalian tentang program keluarga berencana di desa tersebut? Tahu keluarga berencana? Atau KB? KB keluarga berencana kan kalau program pemerintah itu 2 anak cukup. Nah, itu yang dimaksud dengan program KB. Bisa dilihat tiap tahun awalnya di sini dari 7 menjadi 10 ya. Oh, berarti 3 ada kenaikan 3. Kemudian di sini 3 juga, di sini sempat naik 4. Kemudian turun sini ya. Sudah menjadi masih naik ya. 3 lagi. Nah, di sini agak turun sudah. Dari 3 menjadi 2 di sini ya. 20 ke 22 kan 2 tuh. Di sini 2 Iya. juga. Ini malah 1 nih. Jadi program KB-nya boleh dikatakan berhasil ya, seperti itu. Dari data itu kita bisa lihat. Pada tahun 2008 terdapat 25 kelahiran. Terdapat 25 benar ya? Nah, 25 kelahiran ya benar. Ya. Pertanyaan itu apa sih? Nah, tadi. Dapat kita simpulkan bahwa pada tahun bertambah 25 orang dibanding tahun 2007. Ya. Ya. 2007. 24, sini 25. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nih, ini ada data lagi, data tabel ya. Diberikan suatu hasil produksi padi setiap tahun di desa Sukamakmur dari tahun 2008 sampai tahun 2015. Ini datanya. Bisa lihat ya. Nah, seperti ini.
Kita bisa lihat datanya ini. Tahun 2001 sebanyak berapa ton dihasilkan? 250 ton ya. Kemudian tahun 2002 285, tahun 2003 310 dan seterusnya. Kita lihat perkembangannya. Kenaikannya bisa dilihat ya. Dari 250 ke 285 berapa? Berapa kenaikannya? 35. Berapa kenaikannya? 35 ton. Di sini ke sini ya. 25 ton. Sebanyak 35 ton. Ya kan? Dari tahun 2001 ke 2002 itu kenaikannya 35 ton. Kemudian dari tahun 2002 ke 2003 sebanyak berapa? 25 ton. Iya, 25 ton, betul. Dari tahun 2003 ke 2004 itu ada kenaikan lagi ya. Sebanyak ya tinggal dikurangi aja 340 dikurang 310 jadi 30 ya. 30 ton, ya kan? Dari tahun 2004 ke 2005 berapa kenaikannya? Sebanyak 40 ton. ya 40 ton. 40 ton. Benar. Nah, di tahun 2005 ke 2006 kalian bisa lihat kenaikan apa? Turun nih. Turun. Turun. Produksinya turun. Berapa turunnya itu? 155 ton. 100. Oh, banyak ya turunnya ya. 155 ton minus ya. Kita nggak tahu apa kejadiannya nih. Ya, kenapa tiba-tiba turunnya jauh sekali. Terus di tahun 2007, oh, naik lagi ya. Ada kenaikan. Apa kenaikannya? Berapa kenaikannya? 65 ya. 65. Iya, 65 ton naiknya. Kemudian tahun 420 ton. Tahun 2008 naik lagi nih. Sebanyak berapa itu? 130. 130 ton. 30. Oh, tinggi lagi kenaikannya ya. 2 kali lipat kenaikannya. Ya, ya kan? Dari sini 65, di sini 130, 2 kali. Ya, ya, buatlah beberapa simpulan dari data tersebut. Apa kesimpulannya? Jadi kita bisa simpulkan bahwa dari tahun 2001 sampai 2005 itu ada kenaikan ya, ada kenaikan sebesar berapa itu rata-ratanya. Nah, kalau mencari rata-rata bisa ya kita misalkan sebanyak ya 30 lah ya. Nah, kalau mencari rata-rata sebenarnya bisa aja 35 tambah 25 tambah 30 tambah 40 terus dibagi 4 deh. Itu mencari rata-ratanya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa dari tahun 2001 ke 2005 kenaikannya kurang lebih 30 ton. Ya, seperti itu. Kemudian dari tahun 2005 ke 2006 ada penurunan sebesar 155 ton. Ya, itu kita bisa jadikan kesimpulan dari itu. Kemudian dari tahun 2007 ke 2008 kenaikan sebesar 2 kali lipat. Bisa seperti itu ya. Dari 65 menjadi 130. Itu kan 2 kali kan? Nah, bisa seperti itu kesimpulan kita tadi. Nah, pada tahun berapakah hasil produksi padi tertinggi? Tahun 2000. Bisa dilihat ya. 2008. Cari aja yang paling besar. 2008. Iya, nih. Yaitu sebesar 420 ton. Ya. Kemudian berikan tafsiran yang dapat diperoleh dari diagram garis. Kok diagram garis sih? Wah, ini kita lewatin aja ya. Ini bukan diagram garis namanya. Atau mungkin dibuat garis dulu ya. Boleh kalau kalian mau buat. Ya, sama seperti tadi. Caranya seperti ini kalau mau buat garis. Nah, di sini tahunnya ya. Tahun. Kalau di sini adalah tonnya. Nah, vertikalnya ton. Bisa kalau kalian mau buat garis. Tapi nggak usah kita lewatin aja. Perkiraan produksi pada tahun 2010. Ini berarti habis 2008 berarti 2009 ya.
Habis itu 2010. Nah, kira-kira ini berapa ini? Perkiraan aja. Jadi kita perkirakan. Kalau kita lihat sih, ya, naik terus ini ya. Naik terus. Kira-kira kenaikannya kalau kita rata-rata nih ya, ya tinggal dicari aja sih sebenarnya. Tinggal ditambah, tambah. Terus dibagi deh. Dibagi sebanyak jumlah itu. Nah, nanti kalau ada hasilnya, tinggal ditambahin aja. Nah, 420 ini ditambah, misalnya rata-ratanya berapa tadi? Ya, misalnya rata-rata taruhlah misalnya ya, setelah kita jumlah-jumlahkan ini, misalnya 30. Berarti tahun 2009 450, ya kan? Kemudian tahun 2010 tambah lagi 30. Jadi 480. 80. Atau misalnya kita mau simpulkan sebanyak 500 ton pun nggak masalah sih, namanya juga perkiraan ya, namanya perkiraan ya kan, perkiraan ya, namanya juga prediksi ya, jadi nggak masalah 480 atau sampai 500 pun nggak masalah, dengan caranya itu tadi ya, dengan kita tambah-tambah ini sehingga kita tahu berapa rata-ratanya ya, berapa rata-rata yang dihasilkan selama kurun waktu dari tahun 2001 sampai 2008, sehingga itu setelah kita lihat tinggal kita tambah-tambahin aja. Nah, seperti itu ya. Pertanyaannya selanjutnya, menurutmu apa yang terjadi pada tahun 2006 sehingga produksi menurun secara drastis? Nih, 2006 kan turun ya sebanyak nih. Padahal kita tahu sebelumnya di tiap tahun dia selalu naik. Ada 35, kemudian 25, 30. Kira-kira apa? Hasil padi, kalian jangan bilang tanya aja sama Desa Sukamakmur, Pak. Karena dia yang punya padi kok. Jadi sebenarnya bisa aja kalau kita namanya padi ya, padi menurun itu bisa saja pada saat panen dia kecil penghasilannya. Pertama mungkin terkena apa? Sama. Hama. Tahu ya hama, kalau di padi biasanya namanya hama wareng. Wareng ya hamanya. Tikus bisa juga jadi hama. Bisa saja itu. Atau misalnya apa? Cuaca. Nah, cuaca kan kita tidak tahu. Cuaca apa namanya itu? Kalau yang misalnya tiba-tiba dari panas menjadi hujan deras. Cuaca ekstrim, ya bisa saja seperti itu. Cuaca ekstrim, kena tiba-tiba banjir misalnya ya kan, uh, produksi hasilnya nggak maksimal jadinya, gitu ya. Ini penting ini, dengan mengetahui seperti ini suatu uh, di desa, namanya desa, berarti siapa pemimpinnya desa itu siapa? Kepala desa. Iya, kepala desa. Nanti kepala desa bisa mengetahui, oh produksi di tempat saya naik karena ini ya. Nah, ini buatlah suatu pertanyaan berdasarkan tabel tersebut. Ada? Ada yang mau dibuat pertanyaan bisa ya? Ini aja bisa aja. Kenapa di tahun 2007 itu naik 65, tinggi sekali naiknya? Itu aja bisa jadi pertanyaan itu. Ya, ya kan? Tahun 2007 kenaikan signifikan sebanyak 65 ton. Itu bisa dibuat pertanyaan dari tabel situ. Ya, itu ya. Baik, waktu kita kelihatannya tinggal 5 menit ya. Sudah lewat malah ya. Ya, Baik, kalau sudah nanti lagi kita jelaskan. Kita lihat tugasnya dulu ya. Mau lihat tugasnya atau kita cukupkan sekian dulu? lihat aja Pak. Oke, kita lihat tugasnya. Tugasnya, ntar Bapak buka. Tugasnya, ini tugasnya. LKPD, lembar kerja peserta didik. Oke, kita lihat. Ini soalnya. Ya, kurang besar Bapak besarkan deh.
Kalau Mariatul pakai apa di rumah? HP apa laptop atau komputer? HP. Oh, HP. Kalau begitu Bapak besarkan sedikit ya, biar kelihatan besar. Nah, besar ya. Jadi kompetisi dasar sama tadi yang kita inginkan dari statistik ini, kalian dapat menganalisis nanti data. Menganalisis itu artinya memberikan suatu kesimpulan dari data tersebut ya. Setelah diolah tentunya, selain dilihat, kemudian dihitung-hitung, ya, saya dapat mengambil suatu kesimpulan. Ini tujuan pembelajarannya, dapat menyelesaikan nanti masalah. Itu kan masalah tadi, ya di suatu desa misalnya seperti itu. Ya, baik tugasnya mana ini? Petunjuknya sama dengan seperti biasa. Dikhususkan kalian boleh bisa. Nah ini tugasnya kurang besar, besar lagi. Diagram di bawah ini menunjukkan data penjualan beberapa jenis televisi di toko elektronik ya. Serba ada pada bulan Januari. Nah ini gambarnya diagram, ini namanya diagram apa ini? Diagram garis kelihatannya ya. Kita lihat ini merek TV ya, mereknya bukan Samsung atau Sharp atau Panasonic ya. Merek A, B namanya ya. Kalau kita sebut Panasonic nanti dikira promosi, nggak boleh. Jadi merek A, merek B, merek C dan seterusnya nih mereknya. Kemudian di sebelah kiri itu banyak televisi yang terjual atau yang laku ya. Contoh misalnya A, berapa A laku? Ya tinggal kita tarik garis saja di sini. Ya, misalnya Bapak ini paskan di sini, ini A ya, geser di sini berapa? Ini 10, berarti ini garisnya 11, 12, 13, 14, 15, berarti ini intinya ya. Berarti ada 12 yang terjual. Gitu ya. Sama dengan B juga. Kalian tarik garis di sini. Lihat nih. Nah, berarti 20 yang terjual. Bisa ya? Iya, Pak. Iya, kita geser. Pertanyaannya apa sih? Hapus saja dulu deh. Apa pertanyaannya? Bapak kecilkan dulu. Iya. Pada bulan tersebut, maksudnya bulan itu, TV merek apa yang terjual paling banyak dan paling sedikit? Nah, seperti itu otomatis kalian harus hitung dulu ya. Misalnya merek A ini berapa? Bercontoh satu lagi. A ini ada 12 berarti ya. Ini 12 A ini. Langsung tulis saja sini. 12. 12 buah berarti yang laku. Kemudian yang B, dari garis ada 20 nih. C ada berarti 16. 16 yang laku. D. D tidak kelihatan. Bentar. Apa geser dulu. D tarik garis ke sini. Berapa nih? 22. 21, 22 ya. Oke. Iya. 22 nih. Ini D 22. Yang E tarik garis. Sama kelihatannya ya. 12. Yang F tarik garis. Tapi 12. 12. Yang F tarik garis sini. Ini 20, 18. Oh, 18. Banyak 18. Yang G tarik garis ke sini 14. 14. Oke, seperti itu ya. Jadi pertanyaannya sekarang merek apa yang terjual paling banyak? Paling banyak lihat yang paling besar mana? D. D. D ya. Yang paling banyak ya. Merek paling banyak merek TV D. Doraemon paling banyak terjual gitu aja ya kan. Merek TV yang paling sedikit. A dan E. Oh iya sama ya. Ada merek TV asik dan enak.
paling sedikit terjual. Tulisan Bapak agak ya. Agak gimana gitu. paling sedikit. Baik, kita lanjutkan lagi. Pertanyaannya apa lagi? Tergeser. Kok tergeser juga? Udah, Bapak matikan aja dulu. Nah, pertanyaan yang kedua. Berapa total yang terjual pada toko tersebut berdasarkan diagram di atas? Oh, kalau begitu tinggal ditambah aja ya. Nah, tinggal ditambah. Ini nih. Mana tadi itu? Nah, Bapak geser. Tinggal ditambah ya. Ya, berarti 12 tambah 20 ya 32 berarti ya 32 tambah 16 nih 48 tambah berapa lagi 22 70 ya. Selanjutnya tambah 12 berapa? Tambah 12 82 tambah 18 lagi 100 tambah 14 114. Jadi total TV yang terjual pada bulan tersebut adalah sebanyak 114 TV. Oke, itu pertanyaan kedua sudah. Kita lanjutkan sekarang. Nah, pertanyaan yang udah habis ya. Oke, sudah.